Kita ke sorotan lain, Saudara. Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah menggelar sidang perdana gugatan dugaan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Agenda selanjutnya, para pihak akan dimediasi pada 30 April mendatang. Dalam sidang perkara ijazah Presiden ke-7 RI, dihadiri penggugat Muhammad Taufik serta perwakilan tergugat Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. KPU Kota Solo, SMA Negeri 6 Solo, dan Universitas Gadjah Mada. Agenda selanjutnya, para pihak akan dimediasi pada 30 April. Apabila mediasi tidak tercapai, maka sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan. Dan oleh karena pihak-pihak telah hadir semuanya, maka acara dilanjutkan dengan mediasi para pihak. Dengan penetapan tadi berdasarkan kesepakatan para pihak dan sesuai Perma nomor 1 tahun 2016, mereka telah memilih selaku hakim mediator Profesor Dr. Adi Sulistiono, Sarjana Magister Hukum, dan telah ditetapkan oleh Majelis Hakim untuk dilakukan penetapan tersebut. Tentunya ini langsung, tapi karena berlangsung tertutup, mungkin nanti bisa ditanyakan kepada mediatornya atau kepada pihak-pihak yang melakukan. Para pihak sepakat untuk menggunakan mediator dari luar pengadilan negeri, yakni Guru Besar Keperdataan Fakultas Hukum Universitas 11 Maret, Adi Sulistiono. Mediasi akan digelar pada 30 April dengan mediator yang sudah disepakati. Penggugat yakin mediator yang telah disepakati dapat menyelesaikan perkara ini. Sementara kuasa hukum tergugat menyoroti soal pembayaran mediator karena biaya akan dibebankan pada para pihak. Kalau mediasinya seorang guru besar, ya, yang notabene itu juga guru saya dan gurunya Pak Irfan, tentu memiliki nuansa yang berbeda. Itu pertimbangan pertama. Pertimbangan yang kedua, kami juga ingin mengatakan supaya bukan dalam rangka independensi, karena saya yakin hakim akan independen. Tetapi saya meyakini reputasinya beliau itu memiliki kemampuan untuk menyelesaikan perkara yang seperti ini. Selain masalah waktu, mengenai besarnya honor, ya, karena mediator di luar hakim akan tapi tercatat sebagai mediator di pengadilan, pada prinsipnya ada honor yang harus dibebankan kepada para pihak. Kuasa hukum tergugat satu pada prinsipnya tidak ada masalah. Demikian pula kuasa hukum tergugat yang lain bicara honornya, bicara masalah kepastian tentang waktu aja, jangan sampai karena kesibukannya akhirnya nanti justru akan menghambat proses. Selengkapnya soal sidang gugatan ijazah Jokowi, kita akan menyapa jurnalis Kompas TV Widi Nugroho di Solo, Jawa Tengah. Widi, selain menguji ijazah Jokowi, apa lagi yang dituntut oleh penggugat? Ya, Nitya dan Saudara, memang sidang gugatan ijazah Jokowi tadi sudah dilakukan di Pengadilan Negeri Surakarta, di mana sebagai tergugat Jokowi diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Ada 4 pihak yang menjadi tergugat, selain Jokowi, SMA Negeri 6, KPU Kota Surakarta, dan juga dari Universitas Gadjah Mada. Penggugat memang menginginkan agar Joko Widodo menunjukkan ijazah SMA-nya, karena yang dipermasalahkan di sini adalah ijazah SMA, di mana pada saat itu SMA Negeri 6 yang menjadi sekolah dari Presiden ke-7 Joko Widodo masih bernama Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan. Artinya ini belum menjadi SMA 6 seperti yang tertulis pada ijazah yang dimiliki oleh Joko Widodo sendiri. Namun hal ini sudah dijelaskan oleh pihak SMA 6 dan juga Jokowi sendiri bahwa memang saat itu ada peralihan nama dari SMPP menjadi SMA Negeri 6, dan ijazah yang dikeluarkan pada tahun 80 seharusnya sudah mengikuti nama yang baru yang ditetapkan sebelum itu. Namun Pak penggugat sendiri bersikeras ingin agar ijazah tersebut ditunjukkan pada saat mediasi dan juga diverifikasi keasliannya oleh siapa? Tentu saja oleh yang kompeten untuk memverifikasi ijazah ini apakah asli atau palsu. Karena memang menurut versi dari penggugat juga ijazah dari Jokowi palsu karena tidak sesuai dengan nama yang seharusnya pada saat ijazah tersebut dikeluarkan. Walaupun hal ini sudah dibantah dan diklarifikasi oleh pihak SMA Negeri 6, tapi dari pihak penggugat
bersikukuh agar ijazah ini diperlihatkan dan juga diverifikasi pada saat mediasi. Jika hal tersebut terjadi pada saat mediasi, maka perkara ini selesai. Tapi apabila itu nanti tidak berujung pada kesepakatan dalam mediasi, maka perkara ini akan dilanjutkan hingga nanti 30 hari ke depan kita menunggu proses mediasi ini akan berlangsung dengan mediator dari Guru Besar Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Surakarta. Dia penggugat sendiri yakin selama mediasi nanti Joko Widodo tidak akan hadir. Sedangkan menurut kuasa hukum Jokowi, hal ini sudah dikuasakan kepadanya sehingga tidak perlu ada kehadiran dari Joko Widodo karena memang sudah dikuasa hukumkan kepada penasihat hukum yang ditunjuk oleh Joko Widodo sendiri. Dan oleh penggugat sendiri mereka juga menginginkan sebenarnya Jokowi hadir dalam proses mediasi, bertemu dengan prinsipal atau penggugat untuk bertemu, bertatap muka dan juga berbincang secara langsung terkait dengan gugatan yang dilayangkan ini. Hanya saja memang belum ada konfirmasi apakah nanti Jokowi akan menghadiri mediasi yang dilakukan mulai pada 30 April mendatang. Dan mediasi ini tentunya memiliki tenggat waktu yaitu 30 hari. Setelah itu akan ditentukan bila nanti selesai di mediasi maka perkara ini selesai. Tapi apabila deadlock atau berhenti di mediasi tidak bisa dilanjutkan, maka sidang akan dilanjutkan dengan proses-proses selanjutnya. Gitu ya. Saya konfirmasi artinya sampai saat ini memang pihak yang mewakili Jokowi mengonfirmasi bahwa tidak akan hadir karena sudah ada perwakilan. Ada berapa kali rencana mediasi dan apakah memang mediasi ini kalau sampai Jokowi tidak hadir maka akan ada penolakan dari pihak penggugat? Ya Nitya, kami mengkonfirmasi kepada kuasa hukum dari Jokowi sendiri, memang dia juga belum bisa memastikan apakah nanti Jokowi akan hadir. Namun dengan sudah adanya surat kuasa di tangan mereka, tanpa kehadiran Jokowi pun mediasi ini bisa dilanjutkan. Itu menurut versi dari kuasa hukum Jokowi. Sedangkan dari pihak penggugat mengatakan bahwa sesuai dengan aturan yang berlaku, yang tergugat dalam hal ini Jokowi harus hadir. Begitu juga dengan pihak-pihak lain seperti dari SMA Negeri 6 yang dihadiri oleh kepala sekolah, KPU dihadiri oleh Ketua KPU Kota Surakarta, dan juga dari UGM yang diwakili oleh rektor. Penggugat menginginkan 4 pihak ini hadir dalam mediasi nantinya. Dan sejauh mana nanti mediasi akan berlangsung berapa kali, kami belum bisa memastikan karena ini memang masih menunggu proses-proses selanjutnya. Yang jelas ada tenggat waktu 30 hari yang dimiliki oleh kedua belah pihak untuk melakukan mediasi. Gitu ya. Terima kasih jurnalis Kompas TV Widi langsung dari Solo, Jawa Tengah.